Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Gue ucapkan Happy New Year buat kalian semua. Semoga kita semua makin sukses di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Oke guys, hari ini kita mau update harga. Nggak akan terlalu lama, tapi kita akan melihat banyak sekali grafik hari ini. Yuk kita lihat sama-sama. Oke guys, kita udah lama banget gak ketemu. Kayaknya terakhir gua posting video tanggal 30 ya. 30 atau 31 atau video yang untuk tanggal 1 lah. Nah, itu juga videonya tentang saham. Part keduanya ya, bagian kedua dari belajar saham untuk pemula. Ya buat kalian yang belum nonton, nih nonton dulu, ini linknya gue kasih ya. Terus banyak yang ngomong, setelah bikin video tentang saham, view-nya drop, makanya bikinnya emas aja. Gini ya guys, jadi gue nggak terlalu pentingin sebetulnya view-nya gimana. Yang penting yang gue sampaikan ke kalian itu yang terbaik, dan yang gue sampaikan ke kalian adalah edukasi yang akurat gitu ya. Jadi kalau nggak banyak view ya nggak apa-apa, tapi video ini bakal tetap selalu ada di servernya YouTube sampai kapanpun. Jadi kalau orang-orang yang mau belajar ya kan bisa ngelihat dari video-video ini, ya kan? Oke, hari ini kita mau langsung update harga. Harga kimia hari ini berada di angka 843.000. Naik atau turun? Turun banyak sebetulnya dari kemarin ya. Kita bandingin sama kemarin aja. Kemarin itu 860 kalau nggak salah. Nah, turunnya berarti kira-kira 17.000. Banyak banget. Apa yang terjadi? Kita bedah satu-satu ya. Kita lihat. Oke, pertama kita lihat dulu ini grafiknya. Grafik gold ini ya. Harga gold price. Ya, kita lihat. Waktu itu gue pernah berikan kepada kalian sungai ya, sungai yang warnanya sekarang ini warnanya biru ya. Sungai ini kembali ditembus masuk, berarti sekarang goldnya balik masuk ke dalam lagi. Tapi kita lihat ini masih ketahan sama pergerakan goldnya ini ya, masih ketahan dengan garis hitam. Garis hitam itu adalah pergerakan harga rata-rata 200 hari. Tapi memang kemarin turunnya banyak banget. Turunnya itu berapa tuh? Hampir 70 US dollar per troy ounce. Ya maka dari itu di rupiahnya pun penurunannya lumayan banyak. Nah, ini perbandingan harga. Kan terakhir gua update harga itu kan sebelum tahun baru. Nah, ini gua update harga langsung sekaligus dari tanggal 4 Januari pas market buka sampai 8 Januari sampai tutupan market. Nah, kalau kita lihat harga di 4, 5, 6, 7 Januari itu adalah harga jam 11, harga keluar gitu ya. Harga harga Kim keluar jam 11. Kalau tutupan market itu terjadi jam 5 dini hari ya. Berarti marketnya itu tutup jam 5 tadi subuh, jam 5. Kenapa gue masukkan tutupan market? Karena pergerakannya luar biasa sekali. Oke, kita lihat sama-sama ya. Baris paling atas itu gold spot, kemudian bawahnya DXY. DXY itu adalah indeks US dollar. Jadi US dollarnya menguat atau melemah gitu ya. Kemudian bawahnya ada harga Kim, yaitu harga rupiah. Ini kayaknya ada kesalahan sedikit ya, di XY-nya itu 90 semua, harusnya itu 89, sekian. Itu masalah pembulatan di Excel. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita ngelihat langsung ke grafik bawahnya. Yang merah bagian bawah itu adalah DXY atau US dollar. Nah, kemudian yang atas yang warna biru itu adalah gold spot. Nah, jadi kita bisa ngelihat di sini ada persimpangan. Nah, kalau persimpangan seperti ini, ya ini yang normal terjadi ya. Kalau US-nya naik kan masnya turun gitu ya. Lalu apa yang terjadi dengan harga kimnya? Nah, kita ngelihat sama-sama. Harga kim itu harusnya jalannya selaras dengan harga gold spot kan. Nah, kita lihat ya. Di sini ada perbedaan di mana harga kimnya itu di tanggal 8 Januari dan tutup market itu lebih tinggi. Di atasnya garis biru kan. Kenapa bisa seperti ini? Ini menunjukkan kalau US dollar ke Indonesianya itu makin mahal gitu. Kayaknya kalau nggak salah ada kenaikan dari 13.900 ke 14.000 sekian gitu. Tapi nanti kalian perlu cek lagi karena gue belum ada data akurat tentang hal itu ya. Lalu apa yang menyebabkan emasnya itu turun? Nah, kenapa emasnya turun? Karena bond surat utang 10 tahunannya itu di Amerika bertambah mahal gitu, kayak mungkin kalau di Indonesia ya obligasi gitu ya, obligasinya itu naik gitu, dinaikkan, alhasil harusnya semakin banyak orang yang investasinya masuk ke situ, dan ini ada pemindahan dana lagi dari gold, dipindahkan dana lagi ke bond 10 tahun tersebut. Nah, di sini ada grafik
bond 10 tahunannya US. Kita ngelihat pada saat akhir-akhirnya mereka naik, orange-nya turun. Nah, garis orange itu adalah garis harga gold spot ya. Jadi kita bisa ngelihat ini ada apa, sama seperti di XY tadi, sama seperti indeks US dollarnya ya. Indeks dolarnya menguat, goldnya melemah. Nah, ini sama kejadiannya. Bond 10 tahunnya menguat, goldnya pun melemah. Oke guys, jadi kalau gue mau menganalisa, kita ngelihat dari grafik yang pertama ini ya. Kalau harga emas itu masih tertahan di garis rata-rata 1 tahunan ya. Apakah menjadi titik cerah buat kita? Menurut gue sih masih akan naik, ya kan? Masih akan naik karena ini masih tertahan. Kecuali kalau garis ini mulai terpecahkan, garis hitam ya, mulai terpecahkan, nah itu baru mulai hati-hati. Ya, maka dari itu sebetulnya kalau kita ngelihat hal seperti ini, apalagi buat kalian yang tidak investasi saham, ini malah ada kerugian. Karena biasanya pada saat harga gold itu turun, harga emas itu turun, biasanya orang pindah dana ke saham. Biasanya harga sahamnya tuh malah naik gitu ya. Itu yang dinamakan diversifikasi. Itu alasannya gue bilang sama kalian, kalian nggak bisa menyemplungin dana cuman di gold doang. Kalau bisa didiversifikasikan ke saham, ke forex dan lain sebagainya. Karena pada saat goldnya lagi turun, kalian masih bisa mendapatkan keuntungan di saham. Itu alasannya. Gue nggak peduli meskipun viewernya sedikit pada saat gue bikin video tentang saham, nggak apa-apa. Yang penting informasi dan edukasinya itu gue udah sampaikan, ya kan? Tinggal kalian sendiri bagaimana mencernanya. Oke? Segitu dulu video gue hari ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin jempol buat gue supaya gue tambah semangat. Dan juga jangan lupa komen dengan hashtag tebas sebanyak-banyaknya dan tinggalkan Instagram kalian. Untuk giveback bulan Desember kita akan gabungkan di giveback bulan Januari. Jadi akan ditarik undiannya nanti bulan Februari. So guys, see you in the next video. Bye!